Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Teman yang terkasih, umatku di himpunan paroki Santo Antonius de Padua Kali, khususnya yang ada di dalam gereja ini, umat wilayah rohani Santo Lukas, pengurus wilayah-wilayah rohani dan kelompok kategorial, petugas-petugas istimewa, tim komsos, tim gugus tugas, tim liturgi, dan umat Allah yang mendapatkan izin dari saya mengikuti misa ini, serta umat beriman di paroki ini yang hadir di rumah masing-masing dalam eklesia domestika Anda yang mengikuti misa ini secara live streaming ataupun yang mendengarkan misa ini lewat pengeras suara dari toa gereja. Salam jumpa, selamat malam. Hari ini Yesus menegaskan kepada kita tentang kemendesakan cara hidup menjadi pengikut-pengikutnya. Kemendesakan ini diungkapkan tadi dengan kata waktunya telah genap. Artinya apa? Tidak boleh kita tunda-tunda, karena Yesus adalah kegenapan waktu. Sonyanda ada Yesus yang lain selain Yesus yang kita sembah bakti pada waktu Natal, Immanuel. Sehingga tidak ada waktu yang ditunda-tunda, tidak ada kemalasan, tidak ada sikap pandang enteng, dan tidak ada sikap berfoya-foya untuk itu. Itu kata waktunya telah genap. Kemudian kerajaan Allah sudah dekat. Bahwa Immanuel, perayaan Natal yang kita sudah rayakan, itu tanda bahwa kerajaan Allah sudah ada di antara kita. Yesus sungguh-sungguh Immanuel. Sehingga bahasa saya dalam khotbah 2 minggu lalu, pola pikir, pola tindak, pola rasa, pola pergaulan hendaknya menjadi pola pikir dan pola tindak, pola rasa, pola pergaulan dari Yesus sendiri. Kerajaan Allah sudah dekat. Dan karena kerajaan Allah sudah dekat, maka mari kita menghiasi diri kita dengan bertobat. Bertobat apa artinya bertobat untuk zaman sekarang? Bikin bagus itu diri. Bikin bagus itu diri dan bikin diri kita menjadi berkat, bukan beban. Bikin diri kita pada suasana saat ini menjadi vaksin, bukan virus. Bertobatlah. Kemudian apa? Percayalah kepada Injil. Nah, karena itu Paulus menegaskan kepada kita pada bacaan kedua tadi, dia bilang dunia yang kita miliki sekarang akan berlalu. Sehingga yang kawin seolah-olah nyanda kawin. Tapi bukan berarti seolah-olah ini membuat kita yang dipercaya untuk kawin memiliki 02, 03, 04 sampai 00. Tapi hidup seolah-olah berarti berpusat pada apa yang menjadi tujuan perkawinan. Apa arti itu? Melakukan cinta suci, cinta perkawinan yang berupaya membahagiakan yang dicintai, sehingga manakala itu sudah berlalu, seperti saya punya mama, Pastor Windy punya papa, Pastor Maurice Loru punya papa, ditinggalkan, tidak tenggelam dan terbius dalam duka nestapa yang panjang dan dalam, tapi menerima peristiwa duka sebagai sekolah untuk semakin bertakwa kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang menjadi tujuan akhir hidup kita. Sehingga prinsip seolah-olah ini jangan membuat kita melekat pada dunia, melekat pada apa yang kita miliki. Sehingga tadi katakan yang menangis seolah-olah jangan menangis, yang bergembira seolah-olah jangan bergembira, dan yang mempunyai segala-galanya seolah-olah tidak memiliki. Dan itu pembelajaran sudah sangat kelihatan pada kita di hari-hari 3 hari lalu. Kota Manado dilululantahkan oleh banjir dan tanah longsor. Bahkan di paroki yang saya layani di Lota, ada juga kejadian yang sungguh dahsyat dan mengerikan, memilukan. Ada 3 keluarga yang habis segala-galanya karena keganasan alam yang kita rusakan. Sehingga jangan terikat pada itu,
sehingga ketika itu hilang, kita tidak berputus asa yang panjang dan dalam, tetapi kita tetap percaya ada rahmat dari Tuhan yang Ia buka untuk kita selalu upayakan dalam cerminan, bahasa saya di Lota, dalam cerminan rasa iba, solidaritas, dan semangat melayani. Dan kita umat yang ada di paroki ini, kita punya semangat bertobat dan percaya kepada Injil yang diaplikasikan dalam semangat seolah-olah, yang juga diaplikasikan dalam semangat rasa iba, solidaritas, dan melayani. Selalu, bahasa minggu lalu pada pengumuman saya waktu Bapak Uskup datang, kita diharapkan semakin beriman, semakin bersaudara, dan semakin bekerja sama. Dan kerjasama ini selalu kita wujud nyatakan dalam kepekerjaan pembangunan paroki ini lewat pengelolaan lahan misi cagar budaya Watu Pinantik. Dan pada WhatsApp saya yang terakhir tadi sore saya sampaikan dengan sedikit keras, saya mengajak pembaharuan diri dan perbaikan layanan kepada para pengurus wilayah rohani yang kurang interaksi dan interkomunikasi dengan umat. Maka pada kesempatan ini saya mengajak, mari kita membangun semangat pertobatan yang berisi rasa iba, solidaritas, dan semakin saling melayani dalam ungkapan saling mengajak satu sama lain, bahwa waktunya sangat singkat, sehingga kita jangan anggap enteng, jangan sok sibuk, lupa bahwa sebenarnya semua yang kita miliki cuma titipan. Maka itu hendaknya kita tumbuh kembangkan dalam semangat semakin beriman, semakin bersaudara, dan semakin bekerja sama. Yang dalam bahasa bacaan pertama, Tuhan memakai Nabi Yunus untuk bernubuat kepada orang-orang di Niniwe, kota besar. Dia mengatakan 40 hari lagi kota ini akan ditunggang balikan, bertobatlah. Dan orang Niniwe serta segala yang ada di dalamnya, baik binatang maupun alam semesta, bertobat. Maka Tuhan membatalkan penghakimannya untuk penghancuran kota Niniwe. Maka kata bertobat saat ini juga masih relevan. Bertobat secara positif, saya tadi katakan, bikin bagus itu diri. Secara negatif, saya bilang, ngana kira hanya mau mati-mati. Itu negatifnya. Maka saya banyak kali katakan kepada umat saya di sini, tidak usah sombong. Mari beriman sungguh. Mari bersaudara ikhlas. Dan mari bekerja sama untuk datangnya kemajuan. Dan itu pusatnya ada pada Yesus. Simbolisasi kehadiran Yesus untuk paroki kita ada pada nanti pemberkatan salib Pinantik yang kita sebut sebagai salib kehidupan, salib kemenangan, salib persaudaraan, salib solidaritas, salib keamanan untuk kita semua. Maka besok ada sebuah sekolah bekerja sama bukan untuk menyenangkan pastor paroki Rein Saneba, tapi untuk sebuah tatanan indah bahwa kita mau menghadirkan Yesus yang memang menguasai segala-galanya, yang memang memiliki segala-galanya, yang memang disebut Jesus, I trust in you. Yesus, engkaulah andalanku. Maka yang bekerja ASN atau segala macamnya, kelolalah waktumu seolah-olah engkau bukan ASN. Apa artinya itu? Atur waktu. Saya sangat terharu pada minggu ini ada dua bapak yang saya selalu datang waktu saya pergi, dorang datang kerja.
Orang bilang, torang isi waktu lowong, pastor, luar biasa. Salah-salah mau bilang tuh DP orang, satu ada di sini. Jadi isi waktu lowong dengan hal-hal yang indah dan bahkan berguna untuk orang lain. Sehingga jangan saya katakan, jangan Anda bilang Anda sibuk. Kelola waktu dengan bijaksana, dengan arif, dan dengan iman yang takwa. Ketika Anda barangkali hari Senin tidak boleh, Anda boleh ganti hari lain. Ketika hari satu minggu ini Anda tidak boleh, Anda boleh ganti dengan satu batang rokok atau satu biji kue cucur. Itu tanda partisipasi yang hebat sebagai wujud sekolah rasa iba dan sekolah solidaritas. Dan saya minta tolong pengurus wilayah rohani meneruskan WhatsApp saya kepada semua umat beriman yang ada di tempat ini. Kita berjuang menghadirkan Yesus, Sang Immanuel, yang sebentar menjadi Jesus, I trust in you. Karena in hoc signo vinces, dengan tanda ini kamu menang. Dan Yesus itu menyuruh Nabi Yunus untuk berkata juga kepada kita, 40 hari lagi desa kali akan ditunggang balikan kalau tidak bertobat. Tapi saya percaya bertobat semua. Maka kalau kita bertobat, ekspresikan pertobatanmu dengan bahasa saya tadi di Lota, bangun rasa iba. Sayangi pastor parokimu yang tiap hari datang ke Pinanti. Kadangkala kena hujan, tidak kena lelah. Rasa iba, solider, sayangi ke pengurus-pengurus wilayah rohani yang juga barangkali sangat susah payah menghimpun Anda. Kemudian melayani dengan tulus. Karena Tuhan tidak pernah tidur mencatat semua kebaikan yang dengan ikhlas engkau berikan untuk kemuliaan namanya dan keselamatan banyak orang. Dan itulah prinsip, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dalam kondisi ini, mari kita saling membangun semangat beriman yang semakin bersaudara, semakin bekerja sama, agar keamanan hidup kita dipelihara dan kemuliaan Tuhan tetap diagungkan. Amin.